Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Di video ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan ke-10. Kita akan membahas untuk authentication, authorization, dan accounting. Ya. Bicara mengenai triple A ini, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama untuk triple A itu sendiri. Jadi untuk triple A itu akan kita bahas di slide selanjutnya untuk detailnya ya. Tapi secara umum untuk triple A ini merupakan kerangka kerja ya yang digunakan untuk mengontrol, melacak suatu akses ya, salah satunya di dalam jaringan. Jadi bagaimana nanti triple A ini membantu untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah ya, pengguna kita ya atau klien ya, yang sah yang dapat mengakses sumber daya jaringan. Sumber daya jaringan itu ya ada perangkat switch, perangkat router, server, dan lain-lain ya. Dan bahwa pengguna tadi yang hanya dapat melakukan misalnya kebijakan atau rules yang dibuat untuk diizinkan ya, untuk melakukan aktivitasnya ke perangkat seperti router, server, dan lain-lain tadi. Ada beberapa bahasan yang kita akan bahas ya. Kita akan lanjut untuk tujuan dari triple A itu sendiri. Jadi di sini ada penjelasan untuk bagaimana ketika di infrastruktur jaringan itu ya, tidak ada menggunakan yang namanya si triple A ini ya. Jadi ketika kita tidak terapkan untuk triple A ini, jadi seperti ini gambarannya ya. Jadi bagaimana ketika ada sebuah perangkat router, itu terhubung langsung ke internet, nah kita untuk membuat aksesnya ya, untuk secara remote seperti ini kita bisa lihat ya, kita membuat untuk konfigurasi untuk user dan password, itu kita langsung buat di dalam perangkat router itu sendiri ya. Nah, bicara mengenai without ini ya, without AA ini atau triple A ini ya, bagaimana di sini merujuk pada pengaturan kepada sebuah sistem yang ada di jaringan ya, yang tidak memiliki mekanisme berupa triple A ini tadi ya. Kita bisa lihat untuk triple A ini adalah authentication, authorization, dan accounting. Jadi dalam pengaturan di dalam perangkat jaringan ya, pengguna mungkin tidak perlu menyediakan kredensial ataupun menjalani proses autentikasi yang tepat yang bisa menyebabkan vulnerability atau kerentanan ya, keamanan. Nah, selanjutnya seperti ini kita lihat ya untuk secara ilustrasi gambarnya. Jadi salah satunya telnet itu merupakan kerentanan untuk serangan dari brute force ini ya. Karena telnet itu tidak ada sistem enkripsinya, berbeda dengan protokol yang mungkin kita gunakan seperti SSH ya, Secure Shell ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bagaimana untuk authentication tidak menggunakan triple A ini tadi ya, authentication, authorization, dan accounting ini. Kita menggunakan yang namanya nanti local database ya, local database method atau metode local database ketika kita menggunakan ataupun kita ketika mengakses sebuah perangkat router ya. Ini perangkat router yang terhubung langsung ke internet. Jadi di dalam perangkat router ini ketika ada seorang engineer atau kita atau pengguna ya akan mengakses router ini ya, itu perlu yang namanya autentikasi ya. Nah, kalau tidak ada triple A ini tadi, kita bisa membuatnya di dalam perangkat router ini sendiri. Jadi di dalam perangkat router ini seperti ini ya, kita membuat konfigurasi untuk SSH, di mana SSH ini sudah mempunyai enkripsi ya. Kita bisa lihat di sini menggunakan RSA ya untuk algoritma enkripsinya. Nah, di sini kita langsung membuat username dan password ya di dalam perangkat router ini sendiri ya. Kemudian ini untuk line VTY 0 sampai 4 ini menandakan untuk secara remote supaya perangkat ini bisa diakses. Artinya di sini ya, autentikasi
ketika melakukan autentikasi pengguna ataupun seorang engineer dari secara remote gitu ya, dari misalnya dari luar office ataupun dari luar kantor ataupun dari tempat yang berbeda akan mengakses ke perangkat ini, itu untuk security-nya ya, itu hanya ada di dalam perangkat router, artinya security untuk autentikasinya ya, untuk menginput username dan password tadi. Berbeda nanti berbicara ketika kita menggunakan ataupun menggunakan authentication, authorization, dan accounting atau triple A ini tadi ya. Nah, selanjutnya apa saja komponen dari triple A ini? Ya, komponen triple A ini merupakan bagian yang penting dari sistem keamanan yang bertujuan untuk mengontrol akses pengguna ya, atau sistem sumber daya yang dilindungi. Nah, ilustrasinya seperti ini ketika kita punya kartu kredit atau kartu perbankan yang kita punya ya. Jadi kalau bicara authentication itu, ini siapa ya, who are you? Jadi tentu kita ya, nama kita maksud saya. Kemudian untuk authorization itu diilustrasikan seperti how much can you spend ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian accounting. Nah, di sini secara rinci ya, untuk log ataupun transaksi yang kita lakukan gitu ya. Kita bisa lihat di sini reference number, SOL, kemudian posted activity, since last statement, kemudian amount ya. Nah, ini yang diibaratkan dari sebuah kartu kredit untuk triple A ya. Jadi kalau untuk authentication itu kita ya, nama kita gitu ya. Kemudian authorization berapa banyak ya untuk limit dari kartu kredit kita itu ya, jumlah nilai uangnya gitu. Kemudian accounting ini nanti bagaimana accounting ini ya, sebuah proses pencatatan ataupun pemantauan aktivitas kita ya, ketika kita menggunakan kartu perbankan kita tadi atau kartu kredit yang terautentikasi ya, termasuk akses yang diberikan atau tindakan yang dilakukan. Jadi setiap kali kita masuk atau dari keluar, jadi saya ilustrasikan ketika kita masuk ke sebuah sistem, baik itu misalnya server ataupun router ya, ketika kita masuk atau keluar dari sistem itu, atau ketika kita mengakses, seperti setelah mengakses kita mengubah data. Jadi aktivitas itu kesemuanya yang saya sebut tadi itu akan dicatat dan dilacak gitu ya. Itu untuk yang accounting ya. Jadi saya terangkan sekali lagi untuk authentication itu ini proses verifikasi identitas pengguna ya, atau entitas yang mencoba mengakses sebuah sistem atau layanan. Tentu nanti di dalam sebuah perangkat router atau perangkat server gitu ya, di sini pasti ada kredensial yang kita buat ya. Jadi ketika kita melakukan autentikasi ya, itu kita harus memasukkan nama pengguna atau username atau kata sandi atau password ya, untuk berhasil masuk ke dalam sebuah perangkat ini tadi, perangkat server ataupun perangkat router ini tadi. Jadi bagaimana autentikasi itu dilakukan untuk proses verifikasi ya, identitas pengguna. Identitas pengguna tadi ya berupa ini ya, username dan password ya. Nah, kalau untuk authorization ini, itu proses untuk menentukan hak akses apa yang dimiliki oleh pengguna atau entitas setelah mereka berhasil terautentikasi. Biasanya ketika di sebuah perangkat router ataupun server itu, kita mempunyai yang namanya privilege ya. Nah, privilege ini bisa read ya, bisa read, bisa full access gitu ya. Jadi kalau kita hanya memiliki privilege read ini, jadi ketika kita masuk ke perangkat router, kita tidak bisa melakukan modifikasi seperti menghapus, menambah, mengurangi gitu ya, kita hanya bisa membaca. Nah, selanjutnya karakteristik dari triple A ini, yang pertama itu dia ada lokal, yang namanya lokal. Lokal itu artinya di dalam komputer itu sendiri ya, ketika kita membuat atau melakukan konfigurasi untuk triple A itu tadi ya. Langsung kita konfigurasi ya.
langsung kita konfigurasi di dalam perangkat router ini sendiri untuk si triple A ini tadi ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk deskripsinya bagaimana klien itu ya melakukan koneksi ke perangkat router. Ini tahap pertama, ini pengguna kita ya. Ketika kita meremote sebuah perangkat router, perangkat switch, perangkat server, perangkat cloud ya atau lain-lain gitu ya. Kemudian triple A di router dia meminta untuk memasukkan username dan password ya. Selanjutnya router itu akan mengautentikasi ya setelah proses kedua ini tadi dia meminta lagi yang namanya untuk menginput username dan password ini tadi. Selanjutnya router itu akan mengautentikasi atau autentikasi di sini artinya memverifikasi ya username dan password ini yang kita masukkan itu apakah benar gitu. Jadi kalau benar dia akan di authorize ya untuk mengakses perangkat tersebut ya. Nah, tapi untuk di sini kata kunci itu lokal. Jadi lokal itu artinya di local database. Jadi di perangkat router itu punya database ya yang bisa kita create sendiri untuk melakukan konfigurasi triple A ini tadi. Kemudian di sini bicara server base triple A ini. Jadi server base triple A ini jadi merujuk pada autentikasi yang dilakukan oleh server triple A ya. Authentication, authorization, dan accounting yang tersentralisasi atau terpusat ini tadi ya. Jadi bagaimana seperti ini. Jadi kalau kita mau melakukan akses ke dalam sebuah perangkat router ini, di sini bisa kita lihat tahapannya ya. Tahap pertama itu ya bagaimana autentikasi ini pengguna mengakses jaringan melalui koneksi misalnya dari sini ke sini menggunakan VPN contohnya gitu ya, menggunakan artinya secara remote ya, tidak secara langsung. Kemudian tahap kedua ya, di sini bisa kita lihat ya, untuk triple A di router dia akan meminta username dan password ya. Nah, lanjut ke tahap ketiga, router itu akan mengautentikasi. Jadi setelah di router ini nanti kita ada konfigurasi juga untuk lokal database-nya ya. Bagaimana nanti dia terautentikasi ke dalam server. Jadi prosesnya itu ketika sudah klien ini establish melakukan ataupun sederhananya mau mengakses perangkat router ini ya. Kemudian router itu akan melakukan router prompts ya. Router prompts ini artinya triple A router prompt. Jadi dia menanyakan kembali ke klien ini untuk menginput username dan password ya. Kemudian router itu akan mengautentikasi username dan password menggunakan sini. Jadi tidak router itu untuk autentikasinya ya, tapi si router ini yang akan melakukan autentikasi. Kemudian setelah si klien atau kita ya atau seorang engineer melakukan sudah menginput password tadi dan sudah diautentikasi oleh si server triple A, kemudian user itu kalau udah dimasukkannya benar untuk username dan passwordnya, user itu akan di-authorize ya untuk akses network base. Artinya itu ya dia bisa mengakses perangkat router ini ya. Tapi prosesnya itu nanti untuk ketiga kategori tadi, triple A tadi, authentication, authorization, dan accounting itu ada di sini ya, tercatat. Jadi namanya siapa yang mengakses perangkat ini, kemudian jam berapa, ya, kemudian IP address-nya, itu akan tercatat di sini kita contohkan di infrastruktur untuk Cisco ya. Ada di Cisco itu namanya Cisco Secure ACS Server. Nanti kita bahas untuk ACS Server itu sedikit ya. Nah, selanjutnya di sini ada authorization modes ya. Jadi bagaimana jadi prosesnya ini yang pertama tadi authentication modes itu ya ada local triple A dan ada server based triple A untuk melakukan authentication ya. Nah, kemudian di sini bicaranya mengenai authorization ya. Di sini tadi authentication, kemudian di sini kita akan bicara mengenai authorization modes. Nah, ketika bicara authorization ini, di sini ketika pengguna user kita ya seorang apa namanya
engineer ketika sudah terautentikasi ya, sudah terautentikasi yang dibuat oleh si server ini tadi ya, si server ACS tadi. Kalau di itu brandnya Cisco ya untuk server ACS itu. Ketika seorang pengguna berhasil melewati proses autentikasi ya, itu yang saya sebut tadi. Ini servernya si Triple E lah, kita sebut si ACS ya. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi ketika ini ya, kita pengguna atau siapapun yang kita sebut ini ya, berhasil melewati proses autentikasi tadi, misalnya dengan memasukkan username dan password yang benar, kemudian sesi akan dibuat antara perangkat sesi antara perangkat router dan perangkat server ini ya akan dibuat. Bentar ya, saya ganti warnanya. Itu akan dibuat ya untuk sesinya. Kemudian contohnya ya, misalnya user satu ini melakukan autentikasi secara benar tadi ya melalui server Triple A. Kemudian perangkat ini ya, jadi di sini perangkat itu ya router itu ya, di poin 2 ini akan saya jelaskan ya. Di poin 2 ini bagaimana setelah autentikasi tadi berhasil, perangkat seperti router ini ya, ini kita contohkan perangkat router ya, kemudian mengirim permintaan otorisasi itu ke server Triple A ya. Jadi setelah proses autentikasi tadi berhasil ya, sudah masuk ke dalam router ini akan meminta nanti yang namanya tadi ya, melakukan sesi ke perangkat server ya, ke perangkat server ini yang disebut otorisasi atau authorization tadi ya, ke dalam perangkat server ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan Triple A itu server returns mengembalikan pass and file for authorization. Jadi artinya ya, di sini berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, misalnya sebelumnya ya server Triple A ini ya, server Triple A ini akan melakukan pemeriksaan permintaan otorisasi dari perangkat router tadi ya, dari perangkat router ini ya. Jika pengguna memiliki akses yang cukup, server akan mengembalikan status ke klien ini ya, berupa pas ini berhasil gitu ya, bahwa pengguna itu diizinkan untuk mengakses layanan tersebut. Tapi jika pengguna tidak memiliki akses yang diperlukan, sebut saja akses tadi seperti username dan password tadi ya, server itu akan mengembalikan dengan status fail ini tadi ya, yang menunjukkan bahwa akses itu ditolak gitu ya. Jadi sederhananya gini, ketika user ini atau klien ini ya, user atau klien ini memiliki izin akses untuk menggunakan, misalnya untuk mengakses perangkat ini gitu ya. Jadi ketika dia mempunyai akses ya untuk mengakses perangkat ini, nah otorisasi ini dia router ini tadi meminta membuat sesi ya untuk melakukan otorisasi. Apakah misalnya contohnya ya, user dan passwordnya si klien ini itu terdaftar di sini, misalnya user dan usernya admin ya, passwordnya itu misalnya 12345 gitu ya. Nah, apakah untuk kredensial ini itu ada di dalam server ini gitu ya. Kalau ada, dia akan memberikan kembali gitu ya returns ini tadi ya kepada klien ya melalui perangkat router ini, itu diizinkan atau berhasil gitu ya. Tapi kalau tidak ada terdaftar ya, itu akan ditolak. Seperti itu ya sederhananya. Nah, kemudian di sini ada tipe dari accounting ya. Setelah kita bahas tadi authentication, authorization dan accounting ini ya. Nah, di accounting ini ada beberapa tipenya ya. Yang pertama itu ada network accounting. Jadi yang pertama network accounting ya. Jadi di sini bicara informasi yang dicatat
terkait aktivitas ya yang dilakukan oleh si kita pengguna ketika kita mengakses sebuah perangkat router ataupun server ya. Jadi terkait yang dicatat itu apa? Contohnya nanti seperti data yang ditransfer, bandwidth yang digunakan, lalu lintas ataupun traffic ya dari sini ke sini. Jadi nanti di sini akan dicatat gitu ya untuk beberapa aktivitas tadi ya. Kemudian di sini ada connection accounting ini informasi yang dicatat terkait dengan koneksi yang dibuat oleh pengguna atau perangkat ke sistem ataupun ke dalam sebuah perangkat router ini tadi gitu ya. Jadi contohnya itu ketika server AAA ini tadi ya, ini server AAA tadi ya. Jadi mengenai connection ini tadi ya, yang poin kedua ini ya. Ini poin pertama, poin kedua ini mengenai connection ini. Ini informasi yang dicatat tadi terkait dengan koneksi yang dibuat oleh pengguna, oleh klien itu ya, ke perangkat si router ini tadi. Jadi ketika si server itu mencatat waktu apa namanya? Jadi ketika sudah berhasil mengakses ya, ini penanya agak susah sebenarnya. Jadi setelah ini berhasil tadi pas tadi ya, jadi nanti dia akan dicatat untuk waktu, di sini akan dicatat ya untuk waktu gitu ya. Waktunya berapa lama ketika dia sudah masuk dan mengakses router ini. Kemudian selain waktu itu bisa berupa IP address-nya gitu ya. Seperti itu. Kemudian exec ini ya. Di sini informasi yang dicatat terkait aktivitas yang terjadi pada saat pengguna atau klien ya, atau si klien ini masuk ke sel atau command line ya, ke dalam sebuah perangkat. Jadi kalau di perangkat router, di perangkat server itu kan ada yang namanya ini ya, sel. Nah, sel ini itu kan berupa CLI ya, command line interface ya. Nah, di situ akan dicatat ya, ketika dia melakukan aktivitas apa saja, ketika misalnya melakukan konfigur untuk perangkat router ini. Jadi aktivitas itu semua akan dicatat ya, ketika dia mengetikkan apapun itu di sel ini tadi ya, di command line interface-nya. Kemudian ada sistem ya, yang keempat ini. Ini ketiga, ini keempat, sistem. Nah, bicara sistem ini informasi yang dicatat terkait dengan aktivitas sistem secara keseluruhan gitu ya. Jadi seperti waktu jadi mulai itu artinya ketika dia pertama kali melakukan aktivitasnya ya, si klien ini tadi. Kemudian juga waktu berakhirnya berakhirnya itu seperti dia logout contohnya gitu ya. Kemudian ada komen dan resource ya. Nah, di sini bicara komen ini jadi informasi ini dicatat terkait dengan perintah yang dijalankan oleh pengguna atau sebuah sistem di jaringan itu. Contohnya di sini ya perangkat router ini ya. Jadi ketika server AAA itu mencatat perintah-perintah spesifik ya yang dijalankan di dalam perangkat router ini gitu ya. Perintah spesifik itu sama halnya nanti dengan perintah yang kita ketikkan di CLI sebuah perangkat router ataupun perangkat server ya. Kemudian resource ini informasi yang dicatat ya, ini berkaitan seperti CPU, memori, disk space ya, dan sistem komputasi lainnya lah yang ada di perangkat router itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas untuk local AAA authentication ini. Di sini kita akan melihat ya bagaimana kita melakukan konfigurasi di sini untuk lokalnya ya. Kita bahas masih untuk lokalnya ya.
Kita menggunakan CLI untuk memvalidasi pengguna terhadap database lokal, kemudian kita di sini troubleshoot-nya ini artinya ya, memecahkan masalah autentikasinya. Nah, untuk proses untuk proses konfigurasi, untuk yang pertama disebut nanti authenticating administrative access ya. Jadi bagaimana nanti di sini kita yang pertama itu menambahkan username dan password ya ke dalam perangkat router itu. Kemudian kita mengaktifkan AAA secara global di router, kemudian kita konfigurasi parameter AAA pada router. Ini ada 3 poin ya, jadi contoh command line-nya seperti ini yang saya sebut shell tadi ya. Jadi bagaimana kita masukkan username ya, kemudian secret-nya, username-nya ini kita bisa lihat di sini ya, yang dimasukkan jr-admin, kemudian password-nya itu seperti ini ya, kombinasi dibuat ya, bacaan itu strong 5R password ya. Kemudian di sini ini mengaktifkan ini AAA new model ini ya. Ini mengaktifkan atau enable ya. Kita enable untuk AAA-nya di dalam perangkat router. Kemudian di sini kita konfigurasi parameter AAA-nya itu ya, ini secara lokal ya. Ada keterangan lokal, tapi kalau secara server base nanti berbeda. Ada kita ketik di sini radius ya atau takaks, nanti ada perbandingannya ya, perbedaannya ya. Itu secara server base, kalau ini secara lokal di dalam perangkat router itu sendiri ya. Nah, di sini ada metode tipe keyword-nya. Kita bisa lihat enable itu lokal case, none, grup radius, grup takaks, grup name ya. Di sini kita bisa lihat untuk apa penggunaannya ya. Kemudian di sini contohnya ya, jadi kalau kita konfigurasi di perangkat router ya, ini perangkat router yang tersedia ya. Oh, ini tadi coba kita jelaskan satu persatu terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada enable digunakan untuk mengenable password untuk autentikasi. Contohnya itu ya kita mengaktifkan, nanti ada komennya ya di setelah ini kita ada praktikumnya. Kemudian di sini ada lokal ini keyword untuk menunjukkan bahwa autentikasi itu akan dilakukan menggunakan database lokal pada perangkat router itu sendiri gitu ya. Jadi kalau ada perangkat router di sini ya, kalau ada perangkat router di sini itu kita lakukan ini semua ya. Ini semua untuk metode tipe keyword ini ya. Itu di perangkat router ini sendiri gitu ya, semua kita lakukan di sini. Nanti lebih nampaknya ketika kita praktik aja ya, nanti ada lab saya buat dari masing-masing ini. Jadi selanjutnya local cache ini, bicara kalau local cache ini ya seperti ini ya, bagaimana ini menentukan huruf besar kecil ya, ketika kita membuat username dan password ya, seperti ini tadi ya. Jadi kita bisa lihat ya, jadi misalnya kita buat di sini username-nya misalnya .2, ini huruf besar, ini huruf kecil, ini 1, ini N gitu ya. Passwordnya kita kombinasikan juga gitu ya. 1, 2, 3, 4, tanda gini gitu ya. Itu untuk local cache. Kemudian untuk none ini tidak ada autentikasi yang diterapkan artinya ya. Kemudian grup radius ini menunjukkan bahwa autentikasi yang dilakukan menggunakan server radius nantinya. Kalau grup takak ini ya, ini sama seperti grup radius, ini menggunakan yang namanya server base ya nantinya ya, tapi kita ada istilah if-nya nanti ya, if then-nya. Jadi kalau kita if then ini artinya ketika lokal ini sudah kita konfigurasi lokal ini, kemudian ini nanti ketika kita buat server base ya, jadi kalau misalnya itu kan server base secara
jaringan ya, secara remote gitu. Tapi ketika kalau bicara secara jaringan atau secara remote itu, ya itu pasti di ini misalnya kita gitu ya, ini perangkat router. Nah ini biasanya aksesnya menggunakan transmisi ya, lokasi yang berbeda secara WAN kah, secara MAN gitu ya, kita atau secara VPN gitu ya. Nah ini kan ada transmisinya. Kalau ini misalnya file gitu ya, misalnya ini file gitu ya, transmisinya ini file gitu ya. Nah itu ada yang namanya lokal access, sorry saya lupa nama itu. Ini tadi ya lokal akses tadi, jadi kita bisa menggunakan lokal ya. Jadi tidak, artinya backupnya lah ya, ketika secara server base ini gagal, ada backupnya itu yaitu melalui lokal gitu ya. Nah selanjutnya di sini konfigurasinya secara ini ya, secara sederhana, bukan secara sederhana tapi ini untuk konfigurasi lokal tadi ya, kita bisa ketik di dalam perangkat router itu, nanti kita praktikkan di paket tracer ya. Ini kita enable, configure terminal, username kita buat, secretnya ini gitu ya. Kemudian ini kita aktifkan global triple A-nya. Kemudian ini untuk secara lokal ya, kita enable. Kemudian triple A authentication, ini loginnya kita buat untuk word-nya gitu ya. Kemudian ini nanti untuk login authentication, jadi VTY 0 sampai 4 ini itu secara remote nantinya ya, baik secara menggunakan kabel, contohnya dari laptop ke perangkat router, ataupun berbeda jaringan gitu ya, itu bisa kita lakukan. Ini untuk komen sintaksnya ya, di sini ada komen sintaks attempts ya, di sini ada percobaan juga yang dilakukan ya. Jadi artinya di sini ada keterangan attempts max file ini ya. Jadi ini mengacu biasanya untuk percobaan, ini kita buat rules-nya atau policy-nya gitu ya, misalnya 3 kali gagal, itu harus mencoba entah beberapa waktu kemudian gitu ya. Nah selanjutnya, di sini ada bicara display logout user, ini menampilkan daftar pengguna ya yang telah terkunci atau logout karena telah mencapai batas maksimum tadi, ya maksimum gagal ini yang sudah kita buat. Jadi di sini misalnya contohnya si J-Radmin ini ya, ini daftarnya ya yang telah terkunci atau logout ya. Nah di sini ada session session ID ya. Ini untuk memantau sesi yang sedang aktif. Jadi kita bisa lihat dengan perintah show AAA session ya. Jadi yang sedang aktif di perangkat router itu user siapa yang menggunakan atau mengakses, yang sedang mengakses router itu. Kita lihat contohnya misalnya admin gitu ya, IP address-nya ini gitu ya, yang sedang aktif di dalam sebuah perangkat router, server ataupun yang lain-lain ya. Nah, di sini kita bicara server base AAA ya. Saya akan buat di video selanjutnya untuk bahasan server base AAA ini ya. Untuk bahasan ini kita masih membahas lokal dan selanjutnya kita akan bahas server base ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.